Sejarah Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saro. Ia memiliki nama asli, yaitu Raden Umar Said. Ia menikah dengan Dewi Roroyono, putri dari seorang ulama bernama Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang, yang sangat disegani oleh masyarakat. Dari pernikahan dengan Dewi Roroyono, dikaruniai 4 orang anak, yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, Pangeran Santri, dan Pangeran Jogodipo. Sunan Muria juga menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Ngudung, adik dari Sunan Kudus. Dari perkawinannya tersebut, dikaruniai seorang anak yang bernama Syekh Raden Syahridin, Syekh Janggung atau Waliullah Sunan Lamdo. Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yaitu disebut juga Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat Sunan Muria dimakamkan. Untuk mencapai makam maka perlu menaiki 700 tangga dari pintu. Gerbang letak makam Sunan Muria berada persis di belakang Masjid Sunan Muria. Yang membedakannya dari makam wali lainnya, yaitu letak makam beliau yang menyendiri dan berada jauh dari para penggawannya, sama seperti sifatnya yang suka menyendiri. Strategi dakwah dalam menyebarkan agama, Raden Umar Said mendekati kaum dagang, nelayan, dan pelaut, menggunakan kesenian Jawa seperti gamelan sebagai sarana untuk memasukkan nilai keislaman kepada rakyat, sehingga secara tidak langsung rakyat kemudian dibawa untuk mengingat Tuhan lebih dekat. Karena ia adalah putra Sunan Kalijaga, maka dalam berdakwah ia juga menggunakan cara yang halus, sesuai dengan istilah, ibarat mengambil ikan tidak sampai mengeruhkan airnya. Dalam buku sejarah Wali Songo juga disebutkan bahwa caranya mengikuti dakwah Sunan Kalijaga membuatnya lebih mengenal tradisi yang ada di Pulau Jawa. Oleh karenanya, ia sangat dekat dengan masyarakat, hingga ajarannya menyebar luas sampai pemukiman terkecil. Adapun selain dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam, Sunan Muria juga dikenal karena mengajarkan tentang bagaimana cara untuk merawat alam. Fakta tentang Sunan Muria. Sunan Muria lebih suka tinggal di pedalaman, meski namanya sangat terkenal dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di Kesultanan Demak. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat perkotaan. Konon, salah satu alasan beliau lebih memilih berdakwah di pedalaman karena beliau merasa masyarakat di pelosok tidak mendapatkan pengetahuan tentang ajaran Islam. Ditambah lagi, kondisi ekonomi masyarakat di sana terbilang kurang mampu, sehingga Sunan Muria ingin berdakwah sekaligus memajukan kehidupan ekonomi yang ada di sana. Berdakwah dengan memberikan kursus keterampilan gratis. Diketahui kalau masyarakat yang tinggal di sekitar pedalaman memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang. Beliau kemudian menggelar kursus keterampilan gratis yang khusus diselenggarakan bagi petani, pedagang, pelaut, dan nelayan. Di kursus tersebut nantinya masyarakat akan diberikan pengetahuan bagaimana cara bercocok tanam, cara berdagang, menangkap ikan, membuat perahu, dan lain-lain. Setelah mengajarkan kursus keterampilan gratis tersebut, beliau juga akan mengajarkan ajaran Islam di sana. Sunan Muria yang berdakwah dengan kesenian. Bentuk perjuangan Sunan Muria dalam menyebarkan ajaran Islam adalah dengan berdakwah dan mengkombinasikannya dengan kesenian. Sunan Muria memiliki kemampuan mendalam seperti ayahnya. Salah satu kisah perwayangan yang sering dilakukan Sunan Muria adalah Topeng Wali. Saat mendalam, unsur-unsur Islam dimasukkan ke pertunjukan wayang tersebut. Meninggalnya Sunan Muria. Belum ditemukan informasi yang valid mengenai kapan meninggalnya Sunan Muria. Namun beberapa menyebut bahwa Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Celo, Kecamatan Dewi, Kudus. Saat ini tempat pemakamannya terletak di puncak Gunung Muria.
Memodifikasi tradisi budaya Jawa lama. Sunan Muria yang memiliki toleransi tinggi memodifikasi tradisi lama Jawa kuno dengan ajaran Islam. Jadi, bisa dikatakan kalau Sunan Muria tidak berdakwah secara hitam putih. Beliau melakukan akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam. Salah satu strateginya adalah dengan memodifikasi tradisi sesajen. Masyarakat Jawa yang pada masa itu kebanyakan adalah penganut agama Hindu, Buddha, dan animisme diajarkan untuk tidak mempersembahkan lagi makanan kepada roh leluhur, melainkan membagikan makanan pada tetangga sekitar. Masyarakat setempat pada masa itu menamainya dengan tradisi kenduri. Tradisi ini sekarang lebih dikenal dengan nama kirim doa yang dilakukan sebelum bulan Ramadan, sebelum acara pernikahan, hingga sebelum melakukan acara besar lainnya. Tujuannya masih sama, yakni mendoakan para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal, namun tidak dengan menyajikan sesajen, melainkan mengirimkan doa dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan sholawat. Sunan Muria memiliki benda peninggalan yang dianggap keramat. Benda peninggalan tersebut ada dua. Yang pertama ada pelana kuda. Pelana kuda sering digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mendatangkan hujan. Ritual ini dinamakan guyeng cekatak yang berarti memandikan pelana kuda. Biasanya dilakukan pada saat hari Jumat Wage di saat musim kemarau. Yang kedua ada air gentong. Gentong yang selalu menjadi tujuan para peziarah. Menurut beberapa orang dan warga sekitar Gunung Muria, air yang mengalir dalam gentong tersebut mampu mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit dan diyakini mampu membersihkan jiwa dan bermanfaat untuk kecerdasan. Itu tadi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan mengenai Sunan Muria. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya karena telah menonton video kami. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.